Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi yang ingin saya bicarakan hari ini adalah tentang penamaan di dalam bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter, artinya tidak ada hubungan wajib antara kata dengan yang dilambangkan. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ini lambangnya adalah buku. Ini namanya buku. Ini namanya adalah handphone, berarti ini namanya handphone. Ini namanya pulpen, ini berarti lambangnya pulpen. Jadi penamaan terhadap suatu benda atau suatu konsep itu bersifat arbiter. Kenapa namanya ini pulpen? Tidak bisa dijelaskan secara logika. Tetapi berdasarkan data empiris, ada beberapa kosakata yang mengikuti alur tertentu ketika memberi penamaan. Saya akan menjelaskan tentang penamaan di dalam bahasa. Yang pertama di dalam bahasa bisa dengan peniruan bunyi. Nah, jadi di sini penamaan nama benda atau nama konsep itu terbentuk dari hasil peniruan bunyi. Contoh, bakotek. Berkotek itu kalau di dalam bahasa Indonesia berkotek, kalau di dalam bahasa Banjar bakotek. Nah, di dalam bahasa Indonesia berkotek itu kenapa berkotek? Karena bunyi ayam itu adalah kotek, kotek, kotek. Ular mendesis. Kata mendesis itu kenapa? Karena bunyi ular. Angin menderu. Kerbau melenguh. Kemudian kuda meringkik. Nah, kemudian singa mengaum. Telepon berdering, guntur menggelegar, tikus mencicit, pintu berderit, kemudian lampu biarpet, kemudian tok tok tok, pintu diketok, klik, kunci diputar. Nah, itu adalah contoh-contoh kosakata yang diberi nama benda atau konsep tersebut berdasarkan bunyinya. Penamaan yang kedua adalah dengan penyebutan bagian. Nah, misalnya penyebutan kata kepala, kata kopi, kata kepala keluarga, kata baju hijau ya, itu termasuk penyebutan bagian. Nah, misalnya Anda bertemu dengan seseorang, kemudian Anda bertanya, mana batang hidung si A? Nah, batang hidung itu disebut menyebut bagian, padahal yang dimaksud itu adalah secara keseluruhan. Sama dengan setiap kepala keluarga. Nah, itu sebenarnya bukan bagian kepalanya saja, tapi secara keseluruhan. Itu yang disebut penamaan dengan penyebutan bagian. Yang ketiga adalah penamaan dengan penyebutan sifat khas. Seperti si kikir, si kerdil, si hitam, si botak, ya, si lurik, si gendut misalnya. Itu termasuk penyebutan sifat khas dari seseorang. Nah, yang keempat adalah pemberi penamaan sesuai dengan penemu dan pembuat. Contohnya ya, di Jawa itu ada ikan mujair. Kenapa namanya ikan mujair? Karena ditemukan oleh Bapak Mujair, ya. Ada lagi kondom. Itu ditemukan oleh dokter kondom. Kemudian volt, ya pada listrik itu karena ditemukan oleh volt. Nah, yang kelima adalah memberikan nama suatu benda atau suatu konsep itu berdasarkan tempat asal. Misalnya, kenapa namanya dodol kandangan? Karena berasal dari kandangan. Kenapa namanya apam barabai? Karena berasal dari barabai. Kenapa namanya burung kenari? Karena berasal dari pulau Kenari, ya. Yang keenam adalah memberi penamaan terhadap benda konsep itu berdasarkan bahannya. Misalnya uang kertas karena berbahan dari kertas. Kemudian uang logam karena bahannya dari logam. Kacamata karena bahannya dari kaca. Kaleng susu karena bahannya dari kaleng. Nah, itu menamai suatu benda atau suatu konsep itu berdasarkan bahannya. Yang ketujuh adalah pemberian nama berdasarkan keserupaan. Misalnya kaki meja, kenapa disebut kaki meja? Karena serupa seperti kaki manusia yang letaknya di bawah dan sebagai penopang. Nah, ada lagi ya, yang kedelapan pemendekan. Nah, pemendekan itu artinya kata itu namanya sesuai terjadi setelah dipendekkan. Contoh pada kata tilang. Tilang itu kependekannya ada dari kata
ti itu bukti, lang itu adalah pelanggaran. Jadi kata tilang itu sebenarnya ya kependekan dari kata bukti pelanggaran. Nah, itu sebenarnya termasuk penamaan baru. Nah, ada lagi yang kesembilan itu adalah penamaan baru ya, karena apa? Karena kata yang terdahulu itu dianggap, lebih kasar ya, lebih kasar karena, oleh karena itu muncullah kata-kata baru yang lebih halus. Misalnya saja ya, dulu ada kata babu, itu terdengar kasar, sekarang menjadi kata pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga karena dianggap lebih halus. Ada lagi kata korupsi misalnya, ada digunakan orang kata yang lebih halus menjadi penyalahgunaan jabatan. Nah, kata berhutang misalnya, ada biasanya hutang dari luar negeri itu dianggap sebagai bantuan dari luar negeri, padahal sebenarnya itu hutang ya. Jadi kadang-kadang ada kata muncul karena dianggap kata yang sebelumnya itu kedengaran agak kasar. Nah, jadi, eee, tidak semua jenis kosakata kesimpulannya ya, itu bisa dideskripsikan. Kenapa namanya bisa seperti itu? Kenapa lambangnya seperti itu? Karena apa? Karena bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, sehingga tidak ada hubungan wajib antara kata dengan yang dilambangkan. Tetapi, ya tetapi ada pengecualian, ada beberapa kelompok kosakata yang bisa dijelaskan asal mula nama atau lambang pada benda atau konsep tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.